Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum belajar, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Nah, kita mulai belajarnya yaitu tentang tema 1, subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku, yaitu pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini kita akan membahas tentang manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Manfaatnya apa saja bagi kehidupan masyarakat. Nah, perhatikan di sini ada gambar ya. Ini adalah gambar tentang kehidupan yang ada di sekitar kita. Di sini ada beberapa pertanyaan. Misalnya di sini, buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, nanti kalian buat pertanyaan. Contohnya misalnya menjelaskan apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Nah, nanti jawabannya bisa kalian tulis atau bisa kalian buat pertanyaan. Contohnya misalnya, apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Nah, itu ya contoh dari pertanyaan yang harus kalian buat. Nanti bisa kalian buat pertanyaan yang lain. Nah, di sini ada wacana, yaitu setelah kita mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan dan bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan. Di sini kalian nanti bisa menjelaskan. Ada salah satu contoh tumbuhan yaitu pohon jagung. Di sini pohon jagung ini adalah merupakan salah satu tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok bagi di berbagai negara. Nah, salah satunya di negara Indonesia juga, bahwa jagung ini adalah merupakan bahan makanan pokok yaitu penduduk yang ada di Pulau Madura. Nah, bagaimana cara perkembangbiakan jagung tersebut? Bisa kalian baca di sini bahwa perkembangbiakan tanaman ini yaitu menanamnya dengan biji jagung. Nah, setelah 3-4 hari ini akan muncul bakal tanaman di permukaan tanah. Jadi tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Selama 3,5 bulan buah jagung ini dapat dipanen oleh petani. Nah, di sini buah jagung ini berbentuk seperti tongkol, pada mulanya berupa sekuntum bunga. Jadi bunga jagung ini memiliki helaian-helaian rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, pada helaian rambut jagung ini terdapat tepung sari. Tepung sari ini akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup, dan tepung sari yang terbawa angin ini akan jatuh di kepala putik, yaitu terletak di bagian bawah bunga pohon jagung ya, yang lainnya. Nah, ini contohnya ya perkembangbiakannya, yaitu secara ini ya, secara silang ya. Jadi tanamannya ini nanti akan terbawa oleh angin, kemudian nanti akan jatuh ke kepala putik. Nah, perkembangan itulah yang akan menjadi buah jagung ya, dan nanti akan siap dipanen pada waktunya. Nah, selain itu nanti kalian bisa lagi mencari tanaman yang lain ya, untuk untuk cara perkembangan biaknya. Nah, di sini ada diagram ya, yang kalian nanti bisa menuliskan ide pokok setiap paragraf yang tadi kalian sudah baca. Nah, misalnya contohnya di sini. Di sini ada paragraf 1 ya. Kemudian ada paragraf 2 dan ada paragraf 3
juga ada paragraf 4 dan 5. Nanti setiap ini kalian akan menyebutkan ide pokoknya dari paragraf pertama tersebut. Nah, anak-anak, perkembangbiakan yang dinamakan perkembangan generatif ya, yaitu adalah terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, kemudian perkembangbiakan generatif ini pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu meletaknya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ini ya. Ini adalah tanaman atau bunga sepatu. Ini disebut tanaman sempurna. Tanaman sempurna ini adalah tanaman yang memiliki kepala sari ya, tangkai sari, kemudian kepala putik, tangkai putik ya. Selain mempunyai mahkota, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan benang sarinya. Nah, sedangkan bunga yang disebut dengan bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu benang sari atau kepala putik ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa perkembangan generatif secara kawin atau terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Kemudian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, dan kemudian serbuk sari ini akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Nah, hasil dari pembuahannya ini disebut zigot. Jadi zigot itu adalah perkembangan menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji, dan bakal biji ini berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah ini berkembang menjadi daging buah. Nah, di sini ada tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, antara lain adalah padi, kemudian mangga, durian, jambu ya, dan sebagainya. Sekarang perhatikan di sini. Di sini ada cara gambar ya, bagian-bagian bunga. Kemudian ada cara penyerbukannya. Nanti bisa kalian isi ya, gambar bagian bunganya, kemudian cara penyerbukannya itu bagaimana. Nah, apa manfaat perkembangbiakan generatif? Yaitu dapat melakukan pengembangan varietas tanaman baru dengan penyilangan dan menghasilkan bibit yang memiliki akar dan batang kuat. Juga dapat melestarikan keanekaragaman hayati dengan menghasilkan tanaman yang lebih tahan hama. Nah, itu manfaat perkembangbiakan secara generatif. Nah, di sini ya ada beberapa bunga yang hidup di negara Asia. Contohnya bunga ini adalah hidup di negara Indonesia dan di negara Malaysia. Dan juga kalau di Malaysia ini bunga sepatu dinamakan sebagai bunga raya dan merupakan bunga nasional. Karena di negara Malaysia jadi geografisnya hampir sama dengan keadaan di negara Indonesia ya. Kemudian bunga yang putih ini adalah bunga Kamboja. Ini dapat ditemukan di Indonesia juga dan juga di negara Laos. Dan negara Laos bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara
keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, ini ya, biasanya kalau di negara Indonesia ini suka digunakan untuk perlengkapan tari, yaitu tari Bali. Atau banyak juga tanaman ini tumbuh di makam-makam ya. Tapi kalau sekarang sudah banyak. Selain tadi tanaman yang hidup di Malaysia, di Laos dan Indonesia, ada juga negara tetangga yang berdekatan dengan negara Indonesia. Di sini negara tetangga yang berdekatan dengan negara Indonesia yaitu negara Vietnam, kemudian Filipina ya. Karena negara-negara ini adalah negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, di negara-negara Asia Tenggara ini ada suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN. Anggotanya untuk negara ASEAN ini ada 10 negara, yaitu ada Myanmar, Thailand, Kamboja, kemudian Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam ya, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, itu adalah anggota ASEAN. Nah, anggota ASEAN ini adalah yaitu sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, juga kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh dunia pendiri ASEAN. Nah, ASEAN ini berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok, yaitu pada tahun 1967, dan diprakarsai oleh 5 negara dalam terbentuknya negara ASEAN ya, yaitu yang memprakarsai terbentuknya negara ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian ini diwakili oleh Perdana Menteri ya, luar negeri. Contohnya misalnya negara Indonesia ini diwakili oleh Adam Malik, kemudian Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Rojak, kemudian Thailand ini diwakili oleh Tanat Koman, dan Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, kemudian Filipina ini diwakili oleh Narcisco Ramos. Kemudian dari kelima negara ini ada penambahan anggota baru negara-negara lain ya. Contohnya di sini ada Brunei Darussalam, dia bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian ada Vietnam juga bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Dan juga ada Laos dan Myanmar ini bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, jadi untuk sekarang anggota ASEAN ini berjumlah 10 negara. Kemudian di sini ada kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Contohnya dalam kehidupan sosial budaya ini yaitu persamaan ya, misalnya tentang letak geografisnya, kemudian tentang budayanya yang ada di ASEAN, agamanya, kemudian mata uangnya, bahasanya, dan sebagainya. Di sini Brunei Darussalam bisa kalian perhatikan ya. Ini banyak dipengaruhi oleh penduduk atau penduduknya adalah orang Melayu ya. Nah, di sini bisa nanti kalian baca dan kalian pelajari tentang negara-negara ASEAN. Kemudian juga Malaysia ya. Ini adalah merupakan patung Dewa Marungga di Malaysia ya, yang merupakan patung berukuran
42,7 meter. Di ini Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown ya, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO. Kemudian juga di sini ada negara Filipina ya. Ini bisa kalian pahami. Ini paduan antara budaya barat dan timur ya. Kemudian juga ada negara Kamboja. Ini ya, di Kamboja ini banyak candi yang terbuat dari batu ya. Kemudian ada Myanmar ya. Myanmar ini juga disebut sebagai negara 1000 pagoda ya. Karena sangat mudah untuk menemukan kuil-kuil suci Buddha ya. Kemudian mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Kemudian Vietnam ya. Ini ada Vietnam. Bisa nanti kalian baca ya. Yaitu Vietnam ini terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan Áo Dai. Kemudian juga di sini ada Laos ya. Ini Laos ya. Bisa kalian baca juga tentang Laos ya. Ini terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Kemudian ada Singapura ya. Ini Singapura mempunyai lambang negara yaitu Merlion ya, yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan. Kalian bisa nanti baca dan pelajari tentang Singapura. Kemudian yang berikutnya adalah Thailand, yaitu salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa ya, untuk Thailand ini. Nah, nanti bisa kalian baca dan kalian pahami tentang negara Thailand. Kemudian di sini ada letak geografis Asia Tenggara ya. Letak geografis Asia Tenggara ini berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Kemudian ada Laut Cina Selatan di utara dan ada Samudra Pasifik yaitu di timur ya. Nah, itu tentang geografis yang ada di Asia Tenggara. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan lagi di sini. Di sini ada wilayah Asia Tenggara itu dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung ya. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, kemudian Thailand, Laos, Kamboja, kemudian Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian juga yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan. Ini ada wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, kemudian Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Di sini setelah kalian tadi baca tentang tentang ASEAN ya, ada beberapa pertanyaan. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Nanti silakan kalian tulis. Misalnya contohnya kalian mau menulis negara Indonesia, kemudian negara Singapura, silakan ya. Nah, boleh atau misalnya negara Malaysia dengan negara Filipina. Nah, silakan ya. Nah, kita contohkan yaitu negara Indonesia, kemudian yang satu lagi negara Singapura. Di sini tulis masing-masing karakternya di lingkaran sesuai dengan negaranya ya. Misalnya contohnya di sini Indonesia. Misalnya sebagai banyak ya, sebagai Indonesia luasnya, kemudian bahasa Indonesia ya, bahasa resminya, kemudian potensi wisatanya ya. Nah, ini kemudian negara Singapura juga sama ya, dia misalnya luasnya, kemudian
bahasanya, kemudian potensi wisatanya. Nah, sekarang persamaan antara Indonesia dengan Singapura apa? Nah, ditulis di sini ya. Contohnya persamaan antara negara Indonesia dengan Singapura adalah negara tropis ya. Kemudian negara berbentuk republik. Kemudian juga Indonesia dan Singapura itu pernah dijajah ya. Nah, itu adalah salah satu persamaan antara Indonesia dan Singapura. Silakan kalian nanti buat diagram pen ini ya, dengan negara yang bisa kalian tuju ya, negara mana saja. Kalian untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.